Di malam pengantinku, bukan pelukan suami yang kudapat, melainkan ibu mertua yang mendobrak masuk dengan wajah pucat pasi. Dia mengunci pintu, melempar tas berisi 500 juta ke pangkuanku, dan mencengkeram bahuku sambil berbisik gemetar, "Cepat lari lewat jendela sekarang. Jangan menoleh, atau malam ini kamu akan dimakan oleh." Aku mengira dia gila, sampai terdengar suara pintu didobrak dan auman mengerikan itu. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Orang bilang, menikah itu soal menyatukan dua hati. Tapi hari itu, aku merasa seperti boneka porselen yang sedang dipajang di etalase toko mahal. Namaku Amara. Usiaku baru menginjak 23 tahun, dan hari ini, aku resmi menjadi istri dari Raka Adinegara. Siapa yang tidak kenal Raka? Dia muda, tampan, dan pewaris tunggal imperium bisnis properti terbesar di Jawa Tengah. Pertemuan kami klise, seperti di film-film televisi. Aku, seorang staf administrasi biasa di salah satu cabang perusahaannya, tak sengaja menumpahkan kopi ke kemeja mahalnya saat dia sidak kantor. Bukannya marah, dia malah meminta nomor teleponku. 3 bulan kemudian dia melamar, dan hari ini, kami berdiri di pelaminan. Pesta digelar di Villa Cempaka, properti pribadi milik keluarga Raka yang terletak jauh di kaki Gunung Salak. Villa ini tua, bergaya kolonial Belanda dengan pilar-pilar besar yang kokoh, dikelilingi hutan pinus yang rapat. Hawanya dingin, menusuk tulang, kontras dengan gaun pengantinku yang bermodel off-shoulder dengan punggung terbuka. "Kau kedinginan, sayang," bisik Raka. Suaranya berat dan menenangkan. Dia merangkul pinggangku, menyalurkan sedikit kehangatan. "Sedikit," jawabku sambil tersenyum gugup. "Acara ini terlalu megah buatku, Mas. Aku nggak biasa." "Biasakanlah. Mulai sekarang, ini duniamu," jawabnya sambil mengecup pelipisku. Semua tampak sempurna. Dekorasi bunga mawar merah darah memenuhi setiap sudut ruangan, lampu kristal menggantung mewah, dan alunan musik gamelan Jawa yang dimainkan secara live memberikan nuansa sakral. Tapi, entah kenapa, bulu kuduku tidak mau berhenti berdiri sejak tadi. Bukan karena dingin, tapi karena tatapan mereka. Para tamu undangan malam itu bukanlah teman-temanku. Teman-teman kantorku dan panti asuhan tempatku dibesarkan hanya diundang saat akad nikah pagi tadi. Resepsi malam ini khusus untuk keluarga besar dan rekan bisnis eksklusif keluarga Adinegara. Mereka semua berpakaian serba hitam atau gelap, sangat kontras dengan gaunku yang putih bersih. Setiap kali aku menyalami mereka, aku merasakan tangan mereka dingin dan lembab. Mereka tidak mengucapkan, "Selamat menempuh hidup baru," atau "Semoga bahagia." Seorang wanita tua dengan sanggul besar dan kebaya beludru hitam menyalamiku. Dia menatapku lekat-lekat, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tatapannya bukan tatapan kagum. Itu tatapan orang yang sedang memeriksa kualitas daging di pasar. "Cantik," gumam wanita itu dengan suara serak. "Sangat sehat. Kulitnya bersih. Bagus." Dia tidak menatap mataku, tapi menatap leherku. Lalu dia beralih menatap Raka dan tersenyum miring. "Pilihanmu bagus tahun ini, Raka. Lebih baik dari yang 10 tahun lalu." Raka hanya tersenyum sopan, tapi aku merasakan cengkeraman tangannya di pinggangku mengeras. "Terima kasih, Eyang. Silakan dinikmati hidangannya." Jantungku berdegup aneh. 10 tahun lalu? Bukankah Raka bilang aku adalah cinta pertamanya? Mungkin maksud nenek itu adalah mantan pacarnya? "Mas, siapa dia?" tanyaku pelan setelah wanita tua itu berlalu. "Hanya kerabat jauh dari Solo." "Dia memang agak pikun, jangan didengar," jawab Raka cepat. Terlalu cepat. Mataku kemudian beralih ke sudut ruangan. Di sana, duduk ibu mertuaku, Bu Ratna. Dia wanita yang anggun namun dingin. Wajahnya keras, jarang tersenyum. Sejak pagi, dia nyaris tidak bicara padaku. Dia duduk di kursi rodanya, meski aku tahu dia masih bisa berjalan sedikit-sedikit, dengan wajah pucat pasi. Dia tidak makan, tidak minum. Matanya terus menatapku. Ada sorot ketakutan di mata Bu Ratna.
Dan untuk pertama kalinya malam itu, saat pandangan kami bertemu, aku melihat bibirnya bergerak tanpa suara. Lari. Aku mengerjap. Apa aku salah lihat? Raka tiba-tiba menarik perhatianku. Sayang, acara intinya sudah selesai. Tamu-tamu akan lanjut minum-minum dan mengobrol di taman belakang. Ayah memintaku menemaninya sebentar menyapa kolega dari Singapura. Kamu istirahat duluan di kamar, ya? Sendirian? Tanyaku. Hanya sebentar. Nanti aku menyusul. Aku sudah siapkan kejutan di kamar. Raka mengedipkan sebelah matanya. Senyumnya begitu manis, senyum yang membuatku jatuh cinta setengah mati. Baiklah. Jangan lama-lama, kataku manja. Raka memanggil seorang pelayan untuk mengantarku ke kamar pengantin di lantai 2, di sayap barat villa yang terpisah dari keramaian. Saat aku menaiki tangga melengkung itu, aku sempat menoleh ke bawah. Bu Ratna sudah tidak ada di kursinya. Dan entah kenapa, musik gamelan yang tadinya terdengar syahdu, kini terdengar seperti lagu pengiring kematian di telingaku. Kamar pengantin itu luasnya mungkin 3 kali lipat kamar kosku dulu. Lantainya marmer dingin, ditutupi permadani tebal berwarna merah tua. Di tengah ruangan, sebuah ranjang kayu jati berkelambu putih berdiri megah. Wangi bunga melati begitu menyengat di ruangan ini, bercampur dengan aroma dupa yang samar. Aku menutup pintu, lalu duduk di tepi ranjang. Kakiku pegal luar biasa karena berdiri berjam-jam menggunakan sepatu hak tinggi. Aku melepas sepatu itu, mendesah lega saat telapak kakiku menyentuh karpet. Suasana sangat sunyi. Dinding villa ini begitu tebal, hingga suara musik dari lantai bawah sama sekali tidak terdengar. Hanya ada suara detak jam dinding antik yang berbunyi, tik-tak tik-tak. Aku berjalan menuju meja rias, berniat membersihkan makeup tebal ini sambil menunggu Raka. Saat aku sedang menghapus lipstik di depan cermin, tiba-tiba aku mendengar suara pintu kamar dibuka. Mas Raka? Kok cepat banget? Aku membalikkan badan, tapi kata-kataku terhenti di tenggorokan. Bukan Raka. Itu Bu Ratna. Ibu mertuaku itu masuk dengan tergesa-gesa. Dia tidak menggunakan kursi rodanya. Dia berjalan, setengah berlari, lalu dengan gerakan cepat membanting pintu kamar dan memutar kuncinya 2 kali. Klik, klik. Ibu? Aku berdiri, bingung. Ada apa, Bu? Kenapa dikunci? Bu Ratna berbalik. Wajahnya yang biasanya dingin kini basah oleh keringat. Matanya liar, napasnya memburu. Dia masih memakai kebaya brokat emasnya yang mewah, tapi dia menenteng sebuah tas jinjing olahraga besar yang terlihat lusuh dan tidak pada tempatnya. Dia berjalan cepat ke arahku, mencengkeram bahuku dengan tenaga yang mengejutkan untuk wanita seusianya. Dengar baik-baik, Amara. Kita tidak punya banyak waktu. Suaranya bergetar hebat. Kamu harus pergi. Sekarang. Pergi? Pergi kemana? Maksud ibu apa? Aku mencoba melepaskan cengkeramannya, tapi dia menahan kuat. Jangan banyak tanya. Bentaknya, tapi suaranya tertahan, seolah takut didengar orang di luar. Raka, dia bukan laki-laki yang kamu kira. Keluarga ini, tempat ini neraka. Amara. Bu Ratna melempar tas jinjing yang dibawanya ke atas kasur. Bunyi gedebuk berat terdengar saat tas itu mendarat. Dia merobek resleting tas itu. Mataku terbelalak. Uang. Tumpukan uang merah 100 ribuan memenuhi tas itu sampai hampir tumpah. Ini ada 500 juta. Uang tunai. Perhiasanmu, jangan dilepas, bawa saja. Itu cukup untuk hidupmu beberapa tahun ke depan, ucap Bu Ratna cepat sambil tangannya gemetar membuka lemari Raka. Dia mengeluarkan kaos oblong hitam dan celana jeans milik Raka, lalu melemparkannya ke arahku. Ganti bajumu. Sekarang. Lepas gaun pengantin sialan itu. Aku mundur selangkah, ketakutan melihat perilaku mertuaku yang seperti orang kesurupan. Bu, ibu kenapa? Saya takut. Saya mau tunggu Mas Raka. Raka akan membunuhmu. Teriak Bu Ratna tertahan, matanya melotot mengerikan. Hening. Kalimat itu menggantung di udara, membekukan darahku. Apa? Suaraku nyaris tak terdengar. Bu Ratna mendekat lagi, kali ini dia menangis. Air mata melunturkan bedaknya. Dia menangkup wajahku dengan tangan dinginnya.
Setiap 10 tahun. Isaknya. Setiap tanggal ini, di bawah bulan purnama, mereka butuh makan. Keluarga ini terikat perjanjian, amarah. Kekayaan ini, kekuasaan Burhan dan Raka, semua butuh bayaran. Dan bayarannya adalah pengantin baru yang masih suci. Otakku berusaha mencerna kata-katanya, tapi rasanya terlalu gila. Makan? Siapa yang makan? Mereka yang ada di bawah tanah, bisik Bu Ratna ngeri. 10 tahun lalu, istri pertama Raka tidak meninggal karena kecelakaan mobil. Dia dimakan. Di kamar ini, di atas ranjang ini. Aku menatap ranjang berkelambu putih itu dengan horor. Wangi melati yang tadinya harum kini terasa seperti wangi mayat. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki berat di koridor. Langkah kaki sepatu pantofel pria. Tap, tap, tap. Wajah Bu Ratna berubah pucat pasi, seputih kertas. Mereka datang. Raka dan ayahnya. Bu, cepat ganti. Bu Ratna memaksaku, menarik resleting gaun belakangku dengan kasar sampai robek. Jangan lewat pintu depan. Ada pintu kaca di balkon, itu terhubung ke tangga darurat tukang kebun menuju hutan belakang. Kuncinya sudah kirusak supaya bisa dibuka. Aku menangis, panik mulai menguasai diriku. Aku berganti pakaian dengan tangan gemetar, melepas gaun impianku dan mengenakan kaos Raka yang kebesaran serta celana jeansnya. Langkah kaki di luar berhenti tepat di depan pintu. Gagang pintu diputar. Terkunci. Sayang. Suara Raka terdengar dari luar. Tapi nadanya beda. Tidak ada kehangatan. Suaranya datar, dingin, dan lapar. Kenapa dikunci? Buka pintunya. Bu Ratna mendorongku ke arah balkon. Dia menyerahkan tas berisi uang itu ke tanganku. Tas itu berat sekali. Lari ke hutan. Terus lari sampai ketemu jalan raya. Jangan pernah menoleh ke belakang, apapun yang kamu dengar. Mengerti? Ibu gimana? Tanyaku sambil menangis. Aku akan menahan mereka. Cepat. Amarah. Buka pintunya atau aku dobrak. Raka berteriak dari luar. Suara hantaman tubuh menabrak pintu terdengar keras. Kayu pintu mulai retak. Bu Ratna mendorongku keluar ke balkon dingin. Angin malam langsung menampar wajahku. Di bawah sana, gelap gulita. Hanya ada hutan pekat. Pergilah, nak. Hiduplah, bisik Bu Ratna, lalu dia menutup pintu kaca balkon dan menguncinya dari dalam, memisahkan aku dengan dirinya, dan dengan suamiku yang ternyata monster. Aku melompati pagar balkon lantai 2. Untungnya, di situ ada teralis tanaman merambat yang cukup kokoh. Dengan tas berat berisi uang di punggung dan air mata yang mengaburkan pandangan, aku turun merayap seperti pencuri di rumah sendiri. Kakiku menyentuh tanah basah. Dinginnya tanah menembus telapak kakiku, aku lupa memakai alas kaki. Sepatu hak tinggiku tertinggal di kamar. Brak! Suara pintu kamar di atas didobrak hancur. Aku merunduk di balik semak-semak hidrangea. Ibu? Apa yang ibu lakukan di sini? Itu suara Raka. Menggelegar, penuh amarah yang belum pernah kudengar sebelumnya. Dia sudah pergi, Raka. Sudah cukup. Hentikan kegilaan ini, terdengar teriakan Bu Ratna. Dasar perempuan tua bodoh. Kalau dia lolos, kita semua habis. Itu suara lain. Suara berat dan parau. Pak Burhan, ayah mertuaku. Kejar dia. Dia pasti belum jauh. Jantungku rasanya mau meledak. Aku tidak menunggu lagi. Tanpa alas kaki, aku berlari menerobos kegelapan menuju hutan pinus di belakang villa. Hutan itu gelap pekat. Tidak ada cahaya bulan karena tertutup awan mendung. Ranting-ranting pohon menampar wajah dan lenganku, meninggalkan goresan perih. Duri-duri liar menusuk telapak kakiku, tapi adrenalin membuatku tidak merasakan sakit itu sekarang. Aku hanya tahu satu hal, lari. Aku berlari terseok-seok, memeluk tas uang itu erat-erat di dada. Tanah hutan licin karena embun. Beberapa kali aku terpeleset, jatuh tersungkur mencium tanah berlumpur, lalu bangkit lagi dengan panik. Sayup-sayup, dari arah villa yang mulai menjauh di belakangku, terdengar suara keributan. Lalu, tiba-tiba, geroar.
Langkahku terhenti sejenak. Darahku membeku. Itu bukan suara manusia. Itu bukan suara teriakan Raka ataupun Pak Burhan. Itu suara auman. Seperti suara harimau, tapi jauh lebih berat, lebih dalam, dan terdengar salah. Suara itu bergetar hingga ke rongga dadaku. Disusul suara jeritan Bu Ratna yang melengking tinggi, lalu hening seketika. Air mataku tumpah semakin deras. Ibu. Instingku berteriak untuk berbalik, tapi kata-kata Bu Ratna terngiang di telingaku. Jangan pernah menoleh ke belakang, apapun yang kamu dengar. Aku memaksakan kakiku untuk kembali bergerak. Auman itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Sesuatu yang besar sedang bergerak di antara pepohonan di belakangku. Suara dahan patah terdengar krak, 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 seperti ada buldoser yang menerobos hutan. Amara. Suara itu suara Raka. Tapi terdengar bergema, seolah dia bicara lewat corong toa, atau seolah suaranya berasal dari tenggorokan yang bukan manusia. Kembalilah, sayang. Ritualnya belum selesai. Aku menutup telingaku sambil terus berlari. Napasku sudah habis. Paru-paruku terasa terbakar. Aku melihat cahaya samar di depan. Lampu jalan. Jalan raya. Aku memacu sisa tenagaku. Suara gemerisik di belakangku semakin dekat. Aku bisa merasakan hawa panas di punggungku, seolah ada napas raksasa yang mengembus di tengkuku. Dengan satu lompatan terakhir, aku menerobos semak belukar dan terpelanting ke aspal keras jalan raya. Aku berguling, lututku menghantam aspal. Sakit sekali. Aku menoleh cepat ke arah hutan. Di batas kegelapan hutan, di antara dua pohon pinus besar, aku melihat sepasang mata. Mata itu menyala merah, setinggi 2 meter dari tanah. Bentuk tubuhnya tidak jelas, hanya siluet hitam besar yang bungkuk dan berbulu lebat. Makhluk itu menatapku. Tapi dia tidak keluar dari batas hutan. Seolah ada dinding tak terlihat yang menahannya di sana. Cahaya lampu sorot kendaraan menyorotku dari samping. Klakson panjang berbunyi nyaring. Tin. Sebuah truk pengangkut sayur mengerem mendadak. Bannya memekik di aspal, berhenti hanya beberapa meter dari tubuhku yang terkapar. Makhluk bermata merah di hutan itu mundur perlahan, lalu menghilang di telan kegelapan. Woi, Mbak, kalau mau mati jangan di sini. Seorang sopir truk bertubuh gempal melompat turun dari kabin. Dia memakai topi kumal dan kaos oblong. Wajahnya terlihat kesal, tapi berubah kaget saat melihat kondisiku. Aku pasti terlihat mengerikan. Rambut acak-acakan penuh ranting, wajah belepotan lumpur dan sisa makeup pengantin yang luntur, memakai kaos laki-laki kebesaran, dan kaki telanjang yang berdarah-darah. Ya Allah, Neng. Nada bicaranya melembut. Dia mendekat tapi ragu-ragu. Neng kenapa? Habis dirampok? Atau? Aku mencoba berdiri, tapi kakiku gemetar hebat. Aku memeluk tas jinjing itu sekuat tenaga. Tolong saya, Pak. Suaraku parau, nyaris habis. Tolong bawa saya pergi dari sini. Kemana saja. Asal jauh dari sini. Sopir itu, yang kemudian ku ketahui bernama Pak Asep, melihat ke arah hutan yang gelap, lalu kembali menatapku. Dia sepertinya orang baik, atau setidaknya cukup punya hati nurani untuk tidak meninggalkan wanita dalam kondisi begini di pinggir hutan angker tengah malam. Saya mau ke pasar induk di Jakarta, Neng. Jauh loh. Nggak apa-apa, Pak. Tolong. Ya sudah, ayo naik. Jangan di sini, hawanya nggak enak. Pak Asep membantuku naik ke kursi penumpang truk yang tinggi. Kabin truk itu bau rokok dan keringat. Tapi bagiku saat ini adalah tempat paling aman di dunia. Truk mulai melaju, meninggalkan kawasan Villa Cempaka. Aku meringkuk di sudut kursi, memeluk lutut. Tubuhku menggigil, bukan karena dingin AC, tapi karena syok. Bayangan mata merah dan auman itu masih terbayang jelas. Neng butuh ke kantor polisi? Tanya Pak Asep hati-hati sambil menyetir. Kata, polisi, membuatku tersentak. Aku teringat tas ini. Jangan, seruku spontan, membuat Pak Asep kaget. Maksud saya jangan dulu, Pak. Suami saya, dia orang kuat. Kalau saya ke polisi di sekitar sini, dia pasti tahu. Pak Asep mengangguk-angguk, seolah mengerti tanpa perlu dijelaskan detail.
Masalah rumah tangga orang kaya ya? Ribet memang. Ya udah, Neng istirahat aja dulu. Saat Pak Asep fokus menyetir, aku memberanikan diri membuka sedikit resleting tas jinjing di pangkuanku. Aku perlu memastikan ini nyata. Di bawah cahaya lampu jalan yang masuk silih berganti ke dalam truk, aku melihat tumpukan uang itu. Merah dan biru. Banyak sekali. Bau uang kertas yang khas bercampur dengan bau apek tas tua. Tanganku meraba ke bagian dalam, dan jari-jariku menyentuh secari kertas yang terselip di antara karet pengikat uang. Kertas surat hotel. Aku mengambilnya dan membacanya dengan susah payah dalam keremangan. Tulisan tangan Bu Ratna yang tegak bersambung, terlihat ditulis dengan terburu-buru, tintanya agak melebar di beberapa tempat. Amara, maafkan Ibu. Ibu pengecut yang baru berani bertindak sekarang. Uang ini tabungan rahasia Ibu selama 20 tahun. Cukup untukmu memulai hidup baru. Dengarkan Ibu baik-baik, jangan percaya siapapun. Terutama polisi. Burhan punya banyak koneksi di kepolisian, mereka milik suamimu. Jangan hubungi keluargamu atau panti asuhan, karena itu tempat pertama yang akan mereka cari. Pergilah ke kota besar di mana orang tidak peduli satu sama lain. Ganti namamu. Ubah penampilanmu. Raka bukan manusia sepenuhnya lagi. Dia tidak akan berhenti mencarimu sampai tanggal ritual berikutnya lewat. Bertahanlah hidup. Demi Tuhan, tolong tetap hidup. Ratna. Aku meremas kertas itu. Air mataku menetes lagi, membasahi tulisan itu. Bu Ratna menyelamatkanku, tapi dia mengorbankan dirinya sendiri. Jeritannya tadi, apakah dia sudah mati? Kenapa nangis lagi, Neng? Tanya Pak Asep. Nggak apa-apa, Pak. Saya cuma bersyukur. Minum dulu nih, ada air mineral. Belum dibuka. Aku menerima botol itu. Aku menatap jalanan yang membentang di depan. Jakarta. Kota di mana jutaan orang bisa menghilang di tengah keramaian. Itu tujuanku. Aku harus menjadi hantu. 2 hari kemudian, aku berada di sebuah motel murah di pinggiran Bekasi. Kamarnya sempit, ket temboknya mengelupas, dan sprei kasurnya berbau deterjen murah yang menyengat. Jauh sekali dari kemewahan villa Cempaka. Aku sudah memotong rambut panjangku menjadi pendek sebahu dengan gunting dapur yang kubeli di minimarket. Aku juga mengecatnya menjadi hitam pekat, rambut asliku coklat tua. Pakaianku sekarang adalah kaos oblong murah dan celana kargo yang kubeli di pasar kaget. Tas berisi uang 500 juta itu kusembunyikan di bawah kolong tempat tidur, tepat di bagian yang paling gelap. Aku hanya mengambil sedikit untuk keperluan sehari-hari. Sore itu, aku sedang makan mie instan cup sambil menonton TV tabung kecil di sudut kamar. Saluran berita lokal sedang menayangkan headline sore. Jantungku berhenti berdetak saat melihat wajah Raka di layar kaca. Kebakaran hebat hanguskan villa mewah di kaki Gunung Salak. Berita itu menampilkan rekaman video amatir kobaran api yang melahap sayap barat Villa Cempaka, kamar pengantin kami. Reporter berita berbicara dengan nada serius. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik yang terjadi pada dini hari tadi. Api dengan cepat melahap struktur bangunan tua yang sebagian besar terbuat dari kayu. Layar berganti menampilkan Raka. Dia tampak berantakan, mengenakan kemeja putih yang sebagian hangus. Wajahnya penuh jelaga. Dia menangis di depan kamera wartawan. Aktingnya luar biasa. Sempurna. Saya mencoba menyelamatkan istri saya. Isak Raka di TV, suaranya serak memilukan. Tapi apinya terlalu besar. Pintunya macet. Amara istriku tercinta. Kamera menyorot Pak Burhan yang berdiri di belakang Raka, merangkul pundak anaknya dengan wajah duka yang mendalam. Reporter melanjutkan, tim forensik mengalami kesulitan mengidentifikasi korban karena kondisi bangunan yang runtuh total. Namun, pihak keluarga telah mengkonfirmasi bahwa mempelai wanita, Amara, 23, berada di dalam kamar saat kejadian dan dinyatakan tewas dalam insiden tragis ini. Sementara itu, ibu dari mempelai pria, Ratna Adinegara, saat ini masih dalam kondisi kritis di rumah sakit akibat mencoba menerobos api. Garpu plastik di tanganku jatuh ke lantai. Ibu masih hidup. Kritis, tapi hidup. Tapi berita itu, mereka menyatakan aku tewas? Kenapa? Otakku berputar cepat. Jika mereka mengumumkan aku hilang atau kabur,
polisi akan mencariku. Masyarakat akan ikut mencari. Wajahku akan tersebar di mana-mana. Itu akan menyulitkan Raka untuk menangkapku diam-diam. Tapi dengan mengumumkan aku mati terbakar, pencarian resmi dihentikan. Polisi menutup kasus. Tidak ada yang akan mencariku. Dan itu artinya, Raka dan ayahnya bisa memburuku secara senyap. Mereka tahu aku masih hidup. Mereka tahu mayat yang hangus di sana, jika ada, bukan aku. Mereka memalsukan kematianku agar mereka bisa memburuku tanpa gangguan hukum. Aku menatap mata Raka di layar TV. Di balik air mata palsu itu, aku bisa melihat sorot mata yang sama dengan makhluk di hutan malam itu. Lapar. Marah. Aku berdiri, berjalan menuju cermin kamar mandi yang buram. Aku menatap bayangan wanita berambut pendek dengan mata cekung di sana. Amara sudah mati, bisikku pada bayanganku sendiri. Aku harus membuang nama itu. Aku harus menjadi orang lain. Karena jika Amara hidup kembali, Raka akan pastikan dia mati untuk kedua kalinya dengan cara yang jauh lebih mengerikan. Aku mengambil KTP-ku dari dompet, menatapnya sebentar, lalu merobeknya menjadi potongan-potongan kecil dan membuangnya ke dalam kloset. Air kloset berputar, membawa pergi identitas lamaku. Perburuan baru saja dimulai. Jakarta adalah tempat persembunyian yang sempurna bagi mereka yang tidak ingin ditemukan. Di sini, orang-orang terlalu sibuk dengan urusan perut dan kemacetan untuk peduli siapa tetangga sebelah kamar mereka. Sudah 3 bulan berlalu sejak malam jahanam itu. Namaku sekarang Maya. Bukan Amara. Amara sudah mati, hangus menjadi abu di kaki Gunung Salak. Maya adalah seorang perempuan pendiam yang bekerja sebagai staf administrasi di sebuah gudang ekspedisi di kawasan Jakarta Utara. Aku tinggal di sebuah rumah susun kumuh di daerah Cilincing. Lantai 4, tanpa lift. Kamarku sempit, hanya seukuran 3x4 meter, dengan ket tembok yang mengelupas dan jendela nako yang berkarat. Suara bising klakson kontainer dan teriakan tetangga yang bertengkar adalah lagu pengantar tidurku setiap malam. Jauh sekali dari kasur empuk dan wangi melati di Villa Cempaka. Tapi di sini, setidaknya aku merasa aman. Hantu tidak mengejar orang miskin di tempat seramai ini. Setiap pagi, aku bangun jam 5 subuh. Aku berdiri di depan cermin retak di kamar mandi, menatap wajah asing yang memantul di sana. Rambutku kini cepak seperti laki-laki, kucat hitam pekat. Kulitku yang dulu putih terawat, kini agak menggelap karena sengaja sering berjemur dan jarang memakai skincare. Aku juga memakai kacamata minus tebal, padahal mataku normal, untuk menyamarkan bentuk wajah. Rutinitasku selalu sama. Kerja, pulang, makan, tidur. Aku tidak bergaul. Jika ada teman kerja yang mengajak makan siang, aku selalu menolak dengan alasan bawa bekal. Aku menghindari CCTV sebisa mungkin. Aku selalu menunduk saat berjalan. Uang 500 juta dari Bu Ratna masih tersisa banyak. Aku menyimpannya dalam pecahan-pecahan kecil yang kusebar di berbagai tempat. Di bawah ubin longgar di kamar mandi, di dalam jahitan kasur, dan di dalam pipa gorden. Aku hanya menggunakan uang gaji dari gudang untuk biaya hidup sehari-hari. Uang, darah, itu hanya untuk keadaan darurat. Tapi, rasa takut itu tidak pernah benar-benar hilang. Paranoia menjadi teman baikku. Setiap kali mendengar suara langkah kaki berat di lorong rusun, jantungku berhenti berdetak. Setiap kali melihat mobil mewah hitam lewat di jalan raya, keringat dinginku mengucur. Aku sering terbangun tengah malam, bermimpi diterkam makhluk bermata merah itu, atau bermimpi Raka berdiri di ujung tempat tidurku sambil tersenyum manis dengan wajah separuh hancur. Malam ini, hujan turun deras. Suara petir menyambar-nyambar, mengingatkanku pada kilatan lampu kamera wartawan saat memberitakan kematianku. Aku duduk di lantai, memeluk lutut. Di pangkuanku ada sebuah buku catatan kecil. Isinya adalah coretan-coretan tanganku selama 3 bulan ini. Bukan diari curahan hati, melainkan data. Nama-nama perusahaan di bawah Adi Negara Group. Jadwal kegiatan amal mereka. Dan satu hal yang paling menggangguku, tanggal-tanggal kematian. Aku tidak bisa terus-terusan lari seperti tikus. Jika Bu Ratna benar, Raka dan ayahnya terikat perjanjian waktu. Mereka punya tenggat waktu. Dan jika aku ingin benar-benar bebas, aku harus tahu apa yang sebenarnya sedang kuhadapi.
Aku mengambil laptop bekas yang kubeli di pasar loak, yang tidak pernah kuhubungkan ke internet di rumah, dan memasukkannya ke dalam tas. Aku memakai jaket hoodie kebesaran, lalu keluar menembus hujan. Aku harus mencari tahu. Aku harus berhenti menjadi Maya si pengecut, dan mulai berpikir sebagai Amara yang ingin bertahan hidup. Warnet, Cyberzone, terletak di ruko lembab di belakang pasar ikan. Tempatnya bau rokok, dipenuhi bocah-bocah yang berteriak main game online. Ini tempat yang sempurna. Koneksinya anonim, tidak bisa dilacak ke alamat IP pribadiku. Aku mengambil bilik paling pojok, nomor 14, membayar tunai untuk durasi 3 jam. Jari-jariku menari di atas keyboard yang berdebu. Aku mengetik kata kunci yang sudah menghantuiku, sejarah keluarga Adi Negara, kematian istri pengusaha, ritual tumbal pengantin. Ribuan hasil pencarian muncul. Kebanyakan hanya berita bisnis yang memuji kesuksesan Pak Burhan dan Raka. Raja properti, filantropis, keluarga harmonis. Cuy, harmonis apanya? Aku menggulir halaman demi halaman, masuk ke forum-forum diskusi supranatural, blog-blog konspirasi yang tidak jelas, sampai akhirnya mataku tertumbuk pada sebuah blog sederhana dengan layout hitam polos. Nama blognya, Jurnal Kelam, Catatan Investigasi Dimas. Judul postingan teratasnya yang ditulis 2 tahun lalu membuat napas tercekat. Pola 10 tahun, kebetulan atau tumbal, menelusuri jejak berdarah dinasti Adi Negara. Tanganku gemetar saat mengklik tautan itu. Artikel itu panjang dan mendetail. Penulisnya, Dimas, merinci kematian istri-istri di lingkaran keluarga Adi Negara. Bukan hanya istri Raka yang pertama, tapi juga istri Pak Burhan, bahkan istri dari kakek Raka. Semuanya mati muda. Semuanya mati mendadak dengan alasan, kecelakaan, atau sakit keras, dan anehnya, kematian mereka selalu terjadi di tahun yang berakhiran angka 6. Dan sekarang, 2026. Tahun di mana aku seharusnya mati. Di bagian bawah artikel, ada kolom komentar yang sudah dinonaktifkan. Tapi ada alamat email yang tertera di sana, dimas.investigasi@smile.com. Aku ragu sejenak. Menghubungi orang asing sangat berisiko. Raka punya uang tak terbatas, dia bisa saja sudah menyuap jurnalis ini. Atau lebih buruk, blog ini adalah pancingan. Tapi aku teringat wajah Bu Ratna. Dia sendirian di sana, mungkin sedang disiksa pelan-pelan karena menolongku. Aku butuh sekutu. Aku membuat email baru dengan nama samaran, Saksi Bisu. Aku mengetik pesan singkat. Kepada Dimas, teorimu tentang Adi Negara benar. Tapi kau salah satu hal. Polanya bukan hanya kematian. Ada ritual di baliknya. Ada sesuatu di hutan belakang Villa Cempaka. Aku punya bukti hidup, diriku sendiri. Jika kau ingin tahu kenapa Raka Adi Negara menangis palsu di TV 3 bulan lalu, temui aku. Aku tidak menyebutkan nama atau lokasi. Aku hanya memberikan instruksi. Pasar Senen, toko buku bekas lantai 2, rak sejarah. Besok jam 2 siang. Pakai topi biru. Aku menekan tombol kirim. Jantungku berpacu kencang. Begitu pesan terkirim, aku langsung sign out, menghapus histori browser, dan mematikan komputer. Keluar dari warnet, hujan sudah reda. Tapi udara dingin yang menusuk tengkuku bukan karena cuaca. Aku merasa ada mata yang mengawasiku dari bayang-bayang gang sempit itu. Aku mempercepat langkah, setengah berlari menuju rusun. Malam itu aku tidur dengan pisau dapur di bawah bantal. Pasar Senen di siang hari adalah definisi dari kekacauan yang terorganisir. Bau keringat, debu buku tua, dan teriakan pedagang bercampur jadi satu. Aku berdiri di balik rak buku, biografi tokoh, mengintip ke arah lorong, sejarah. Jam menunjukkan pukul 14.05. Seorang pria muncul. Usianya mungkin awal 30-an. Rambutnya gondrong tidak terawat, wajahnya ditumbuhi brewok tipis, dan dia memakai jaket denim lusuh. Dan ya, dia memakai topi baseball warna biru pudar. Dia terlihat gelisah. Matanya bergerak cepat memindai sekeliling, seolah memastikan dia tidak diikuti. Dia bukan tipe pembunuh bayaran yang rapi. Dia terlihat seperti orang yang kurang tidur dan terlalu banyak minum kopi murah. Itu melegakan. Aku mendekat pelan-pelan dari belakangnya. Jangan menoleh mendadak.
bisikku. Pria itu tersentak, bahunya menegang. Dia mematuhi perintahku, tetap menatap buku tentang Perang Dunia Kedua di tangannya. Kau, saksi bisu? Tanyanya pelan. Suaranya berat. Kau Dimas? Ya. Taruh HPMU di lantai. Matikan dulu. Dia menurut. Dia meletakkan ponselnya di lantai keramik yang kotor. Oke. Aku sudah bersih. Sekarang, siapa kau? Apa maumu? Aku mau tahu apa yang kau tahu tentang pemberian makan, kataku. Mendengar frasa itu, Dimas langsung berbalik badan, mengabaikan perintahku. Matanya membelalak saat melihatku. Tentu saja, dia tidak mengenali wajahku sebagai Amara karena penyamaranku. Tapi dia mengenali ketakutan di mataku. Kau tahu istilah itu? Gumam Dimas tak percaya. Hanya orang dalam yang tahu istilah itu. Ayo bicara di tempat lain. Jangan di sini, ajakku. Kami pindah ke sebuah warung kopi tenda di luar pasar yang sangat ramai. Suara bising lalu lintas membuat percakapan kami mustahil disadap dari jarak jauh. Dimas mengeluarkan sebuah map plastik dari tas ranselnya. Isinya kliping koran dan foto-foto tua. Dengar, Mbak, siapa namamu? Panggil saja Maya. Oke, Maya. Aku sudah melacak keluarga ini selama 5 tahun. Sejak adikku. Dimas berhenti sejenak, rahangnya mengeras. Adikku dulu bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah Pak Burhan. Dia hilang tahun 2016. Polisi bilang dia kabur dengan pacarnya. Tapi aku tahu itu bohong. Dia menyodorkan selembar foto tua hitam putih. Foto pernikahan kakek Raka tahun 1956. Lihat tanggalnya, tunjuk Dimas. 12 Oktober 1956. Malam Jumat Kliwon. Istrinya meninggal di malam pengantin. Jantung berhenti mendadak. Dia mengeluarkan foto lain. Pernikahan Pak Burhan. 12 Oktober 1996. Istrinya meninggal. Kecelakaan mobil saat bulan madu. Lalu foto pernikahan Raka yang pertama, 10 tahun lalu. 12 Oktober 2016. Istrinya, Sarah, meninggal. Jatuh dari balkon hotel. Aku merinding. Dan pernikahanku, maksudku. Pernikahan Raka yang terakhir, tanggal 12 Januari 2026. Bulannya bergeser. Potong Dimas. Itu yang aneh. Biasanya selalu Oktober. Tapi kali ini Januari. Sepertinya mereka terlambat membayar cicilan, makanya mereka panik. Apa maksudmu, cicilan? Dimas menatapku tajam. Kekayaan mereka tidak wajar. Bisnis properti Pak Burhan selalu sukses. Bahkan saat krisis ekonomi, proyek mereka jalan terus. Kompetitor mereka selalu bangkrut atau mati. Ada harga untuk keberuntungan seperti itu. Dalam dunia okultisme Jawa, ini disebut pesugihan tukar guling. Tukar guling? Ya. Mereka menukar nyawa orang yang paling mereka cintai, atau setidaknya yang terlihat mereka cintai, untuk kelanggengan kekayaan selama 10 tahun ke depan. Syaratnya spesifik. Wanita itu harus dinikahi secara sah, dalam keadaan suci, dan harus mati di malam pertama penyatuan mereka. Aku menutup mulutku, menahan mual. Jadi Raka tidak pernah mencintaiku. Semua perlakuan manisnya, kencan-kencan romantis itu, lamaran yang indah, itu semua hanya persiapan ternak sebelum dipotong. Tapi ada yang beda dengan kasusmu, Maya, lanjut Dimas, matanya menyelidik. Di berita, Amara tewas terbakar. Tapi kau ada di sini, hidup, dan tahu soal pemberian makan. Artinya ritual itu gagal. Ya, gagal, jawabku lirih. Kalau ritual gagal? Dimas tersenyum miris, tapi ada kilatan harapan di matanya. Maka, sang penagih akan marah. Mereka tidak akan cuma kehilangan uang. Mereka akan kehilangan nyawa mereka sendiri dengan cara yang sangat menyakitkan. Mereka masih mencariku, Dimas. Raka tahu aku masih hidup. Tentu saja. Karena kau adalah kunci gembok neraka mereka. Selama kau hidup, transaksi mereka batal. Raka harus membunuhmu dengan tangannya sendiri sebelum bulan purnama berikutnya, atau dia yang akan jadi gantinya.
Aku menelan ludah. Kapan bulan purnama berikutnya? Dimas mengeluarkan ponselnya, yang sudah dinyalakan kembali, membuka kalender. Wajahnya berubah serius. 2 minggu lagi. Hanya 2 minggu. Waktu hidupku, atau hidup Raka, tinggal 2 minggu. Pertemuanku dengan Dimas memberiku tujuan baru. Kami sepakat untuk bekerja sama. Dimas ingin membongkar kejahatan keluarga Adinegara demi adiknya, dan aku ingin bertahan hidup. Tapi, aku melakukan kesalahan fatal. Kesalahan bodoh yang didasari rasa iba. Siang itu, setelah bertemu Dimas, aku mampir ke sebuah ATM di minimarket yang sepi. Bukan untuk mengambil uang, tapi untuk mentransfer. Aku teringat panti asuhan Kasih Bunda, tempat aku dibesarkan. Pengurus panti, Ibu Asih, sedang sakit keras dan butuh biaya operasi. Aku tahu ini berbahaya, tapi hati nuraniku tidak bisa membiarkan wanita yang sudah seperti ibuku itu menderita sementara aku memegang uang ratusan juta. Aku menggunakan kartu ATM yang kubuat dengan KTP palsu, beli di pasar gelap Senen seharga 500.000. Penjualnya bilang akun ini aman, atas nama orang yang sudah meninggal. Aku mentransfer 50 juta ke rekening yayasan panti. Transaksi berhasil. Aku menghela napas lega, menarik kartu, dan berbalik keluar. Yang tidak aku sadari adalah sistem keamanan perbankan milik keluarga Adinegara jauh lebih canggih dari yang kuduga. Pak Burhan punya saham di bank tempat rekening panti asuhan itu berada. Dia memasang bendera merah pada rekening panti asuhan tempat asal Amara. Setiap ada dana masuk dalam jumlah besar yang mencurigakan, sistem akan memberi notifikasi real-time ke tim keamanan mereka. Saat aku keluar dari minimarket, sebuah mobil sedan hitam dengan kaca gelap perlahan meluncur dari seberang jalan. Awalnya aku tidak curiga. Tapi insting yang diasah selama 3 bulan pelarian tiba-tiba berteriak. Mobil itu berjalan terlalu pelan, menyamai langkah kakiku di trotoar. Aku berbelok mendadak masuk ke sebuah gang sempit. Mobil itu berhenti. Pintu terbuka. 2 orang pria berbadan tegap dengan jaket kulit hitam turun. Mereka tidak berlari, tapi langkah mereka cepat dan pasti. Di telinga mereka terpasang earpiece. Itu dia. Amankan, kudengar salah satu dari mereka berkata. Sial. Aku langsung lari sekencang-kencangnya. Gang itu becek dan penuh sampah. Aku menabrak gerobak bakso, membuat mangkok-mangkok berdenting jatuh. Woi, hati-hati dong, teriak tukang bakso. Maaf, bang, teriakku tanpa menoleh. 2 pria itu mengejar. Mereka jauh lebih cepat dariku. Berhenti. Kami tidak akan menyakitimu, Nyonya Raka hanya ingin bicara. Seru salah satu pengejar. Bohong besar. Aku melihat percabangan jalan di depan. Kiri buntu, kanan tembus ke jalan raya lain. Aku ambil kanan. Napas memburu, paru-paruku serasa terbakar. Aku berlari keluar gang dan langsung melompat ke dalam sebuah bajai yang sedang ngetem. Bang, jalan bang, cepat. Saya bayar 100.000. Teriakku sambil melempar uang merah ke pangkuan sopir bajai yang sedang melamun. Sopir itu kaget tapi melihat uang merah, dia langsung tancap gas. Prat prat prat. Bajai oranye itu melesat meninggalkan kepulan asap putih. Aku menoleh ke belakang lewat jendela plastik bajai yang buram. 2 pria itu berdiri di mulut gang. Salah satu dari mereka mengangkat telepon, melapor pada tuannya. Mereka tidak mengejar lagi, tapi tatapan mereka seolah berkata, kami sudah tahu baumu. Aku selamat untuk saat ini. Tapi jejakku sudah tercium. Mereka tahu aku di Jakarta Utara. Lingkaran perburuan ini semakin mengecil. Malam harinya, aku bertemu Dimas lagi di tempat persembunyian barunya, sebuah kamar kos di lantai atas ruko percetakan temannya. Aku menceritakan kejadian pengejaran tadi. Kau ceroboh, Maya, bentak Dimas. Dia terlihat marah sekali. Satu transaksi bodoh itu bisa membunuh kita berdua. Aku cuma mau bantu Ibu Asih. Belaku, meski aku tahu aku salah. Bantuanmu itu bisa bikin Ibu Asih ikut dibunuh supaya kau keluar dari sarang. Pikir pakai otak. Dimas mengacak-acak rambutnya frustrasi. Tiba-tiba, laptop Dimas berbunyi. Ding. Sebuah notifikasi email masuk. Siapa? Tanyaku. Dimas mendekatkan wajah ke layar.
Ini, dari alamat email acak. Enkripsinya tinggi. Subjeknya, untuk menantuku. Jantungku berhenti. Buka, Dimas. Cepat. Dimas mengklik email itu. Tidak ada teks. Hanya ada satu lampiran file audio. Dimas menyambungkan speaker kecil ke laptopnya. Kami duduk berhadapan dalam diam, mendengarkan rekaman itu. Awalnya hanya suara gemerisik. Lalu terdengar suara langkah kaki di lantai marmer. Suara denting gelas. Sepertinya ini direkam diam-diam dalam sebuah pertemuan makan malam. Kemudian, suara Pak Burhan terdengar. Jernih dan dingin. Kulit di punggungku sudah mulai mengelupas. Raka. Baunya seperti bangkai tikus. Dokter bilang ini nekrosis. Tapi kita tahu ini apa. Hening sejenak. Lalu suara Raka menjawab. Nadanya panik, tidak berwibawa seperti biasanya. Aku juga, Pak. Tadi pagi, kuku jari manisku copot sendiri saat mandi. Sakitnya bukan main. Dia marah, Pak. Dia menagih janji. Ini semua salah ibumu. Suara Pak Burhan meninggi, disusul suara hantaman keras ke meja. Perempuan tua itu menyembunyikan amarah di mana? Suara lain terdengar. Lemah, parau, seperti orang yang sedang sakit parah. Suara Bu Ratna. Bunuh saja aku, Mas. Aku tidak akan bicara. Dasar istri tidak berguna. Terdengar suara tamparan keras. Plah. Bu Ratna mengerang kesakitan. Tanganku mengepal kuat mendengar itu. Air mataku menetes. Raka berbicara lagi, suaranya bergetar menahan tangis dan amarah. Pak, orang bayaranku bilang sinyal kartu ATM Amara terdeteksi di Cilincing hari ini. Dia masih di Jakarta. Kita punya 14 hari sebelum purnama. Aku akan kerahkan semua orang. Aku akan bakar satu Jakarta kalau perlu, untuk menemukan pelacur itu. Bagus, desis Pak Burhan. Bawa dia hidup-hidup. Kita harus mengulitinya pelan-pelan di altar sebagai permintaan maaf pada sang penagih. Pastikan dia menderita 10 kali lipat sebelum nyawanya diambil. Rekaman berakhir dengan suara kresek-kresek, seperti alat perekam disembunyikan kembali ke dalam saku. Hening yang mencekam memenuhi kamar kos Dimas. Aku menatap Dimas. Wajahnya pucat, sama sepertiku. Rekaman ini mengonfirmasi semuanya. Raka dan ayahnya sedang membusuk hidup-hidup. Mereka monster yang sedang sekarat, dan itu membuat mereka jauh lebih berbahaya dari sebelumnya. Mereka sakit, bisik Dimas. Tubuh mereka menolak kehidupan karena melanggar kontrak gaib. Bu Ratna. Suaraku tercekat. Dia yang merekam ini. Dia mempertaruhkan nyawanya lagi buat ngirim ini ke kita. Dia memberimu peringatan, Maya. Raka tahu kau di Cilincing. Kau harus pergi dari sana malam ini juga. Aku mengangguk cepat. Tapi kita tidak bisa cuma lari terus, Dimas. Kalau kita lari, mereka akan terus mengejar sampai salah satu dari kita mati. Kita harus balik menyerang. Dimas menatapku ragu. Menyerang? Bagaimana caranya? Mereka punya uang, senjata, dan setan di pihak mereka. Aku teringat ucapan Bu Ratna di malam itu. Tentang kelemahan ritual. Kita harus ke tempat asal mula semua ini, kataku tegas, mataku menatap nyalang ke arah Dimas. Kita harus pergi ke desa kelahiran Pak Burhan. Di sana pasti ada jawaban siapa, sang penagih, itu dan bagaimana cara membunuhnya. Dimas terdiam sejenak, lalu perlahan senyum miring muncul di wajah brewoknya. Dia menutup laptopnya dengan kasar. Baiklah. Kalau mau mati, sekalian saja mati dengan gaya. Besok subuh kita berangkat ke Jawa Tengah. Perang sudah dimulai. Dan kali ini, buruannya akan balik menggigit. Perjalanan menuju Jawa Tengah kami lakukan dengan mobil kijang tua sewaan yang AC-nya mati. Dimas menyetir dalam diam, matanya yang cekung terus waspada menatap spion, memastikan tidak ada mobil sedan hitam yang membuntuti. Kami menuju sebuah koordinat yang Dimas temukan dari berkas-berkas lama mendiang ayahnya Raka, Pak Burhan, yang pernah bocor di internet bertahun-tahun lalu sebelum dihapus total. Sebuah desa yang tidak tercatat di peta digital. Desa Karangdemit, tersembunyi jauh di balik rimbunnya hutan jati di perbatasan Alas Roban. Kau yakin tempat ini ada? Tanyaku,
memecah kesunyian. Suaraku bergetar karena dinginnya angin malam yang masuk lewat celah jendela. Kakek Raka lahir di sana, jawab Dimas datar. Dan di sana pula dia memulai kontrak darah itu. Langit sudah berubah menjadi ungu gelap saat kami memasuki jalan tanah berbatu. Hutan jati di kiri kanan kami berdiri tegak seperti prajurit raksasa yang mengawasi penyusup. Tidak ada lampu jalan. Hanya sorot lampu kuning mobil kami yang membelah kegelapan. Semakin masuk ke dalam, suasana semakin mencekam. Kabut tebal mulai turun, membuat jarak pandang hanya tinggal beberapa meter. Dan baunya bau belerang bercampur bunga Kamboja yang menyengat. Kita sampai, gumam Dimas. Dia mematikan mesin mobil di pinggiran desa. Desa Karangdemit terlihat aneh. Rumah-rumahnya besar dan megah, dibangun dengan arsitektur Jawa kuno dari kayu jati berkualitas tinggi. Joglo-joglo itu berdiri kokoh. Tapi suasananya mati. Tidak ada anak-anak bermain. Tidak ada suara televisi atau radio. Hanya ada kesunyian yang berat. Kami turun dari mobil. Tanah di sini terasa lembab dan lengket. Jangan menatap mata siapapun, peringatkan Dimas sambil membenarkan letak topinya. Penduduk sini, mereka penjaga rahasia. Kami berjalan menuju sebuah warung kecil yang masih buka di ujung jalan. Seorang wanita tua dengan punggung bungkuk sedang mengelap meja. Saat kami masuk, dia berhenti. Matanya yang seluruhnya putih karena katarak seolah menatap langsung ke jiwaku. Numpang tanya, "Mbah?" Dimas membuka suara dengan sopan. "Kami mencari rumah Mbah Suro." Katanya beliau tahu sejarah keluarga Adinegara. Mendengar nama, Adinegara, wanita tua itu menjatuhkan kain lapnya. Tubuhnya gemetar. "Pergi," desisnya dengan suara seperti gesekan amplas. "Pergi sebelum dia mencium bau kalian." "Kami tidak berniat jahat, Mbah. Kami ingin memutus rantai itu," ujarku memberanikan diri. Wanita itu menoleh padaku. Hidungnya mengendus udara, lalu ekspresinya berubah dari takut menjadi kasihan. "Kau?" Dia menunjuk perutku, lalu menggeleng. "Bukan. Baumu amis. Bau kematian yang tertunda." Dia mendekat, mencengkeram pergelangan tanganku. Kuku-kukunya yang panjang dan hitam menusuk kulitku. "Kau pengantin yang lolos itu, kan?" Aku tersentak, mencoba menarik tanganku tapi cengkeramannya kuat sekali. "Mbah Suro sudah mati 5 tahun lalu," bisiknya cepat. "Tapi cucunya, Darmin, ada di gubuk dekat Sendang, sumber air, keramat. Pergilah ke sana. Tapi hati-hati, setiap jengkal tanah di desa ini milik sang penagih." Kami bergegas keluar dari warung itu. Di sepanjang jalan menuju Sendang, aku merasa diperhatikan. Di balik jendela-jendela rumah joglo yang tertutup rapat, aku melihat bayangan orang-orang berdiri diam, mengintip kami dari balik tirai. Mereka tidak bergerak. Seperti patung. "Dimas," bisikku. "Tempat ini salah. Rasanya seperti kuburan massal." "Memang," jawab Dimas tanpa menoleh. "Kekayaan Adinegara mengalir dari sini. Dan sebagai gantinya, desa ini menikmati sisa-sisa makanan yang tidak habis dimakan sang penagih. Mereka semua bersekutu." Kami sampai di sebuah gubuk reot di pinggir mata air yang airnya berwarna kehijauan. Seorang pria paruh baya sedang duduk bersila di teras, merokok lintingan klobot. Dia tidak kaget melihat kami. Seolah dia sudah menunggu. "Duduk," perintahnya singkat. "Itu Darmin." Tanpa basa-basi, Dimas langsung bertanya. "Kami butuh tahu cara membunuh makhluk itu." Darmin tertawa. Tawanya kering dan miris. "Membunuh? Kalian pikir itu binatang yang bisa ditembak mati? Itu Baurekso, penjaga tanah ini sejak zaman Majapahit. Leluhur Adinegara membuat perjanjian bodoh saat kelaparan besar tahun 1950-an. Darmin menatapku lekat. "Kau berani sekali datang ke sini, Enduk. Padahal suamimu sedang menguliti dirinya sendiri karena gagal menyerahkanmu." "Apa maksudnya?" tanyaku. Darmin mematikan rokoknya di lantai tanah. "Mari saya ceritakan dongeng sebelum tidur yang paling mengerikan." Malam itu, di bawah penerangan lampu minyak yang remang-remang, Darmin membuka sebuah kotak kayu tua. Di dalamnya tersimpan sebuah buku harian usang bersampul kulit kambing,
dan sebuah keris kecil yang berkarat. Perjanjian itu bernama Asmoro Getih, Cinta Darah. Darmin mulai bercerita. Suaranya berat, berpacu dengan suara jangkrik hutan. Syaratnya sederhana tapi kejam. Keluarga Adinegara akan diberi kekayaan 7 turunan. Tapi setiap 10 tahun, tepat di tanggal perjanjian dibuat, sang pewaris harus mempersembahkan istri yang dicintai. Bukan sembarang istri. Wanita itu harus benar-benar tulus mencintai si pewaris, lalu dikhianati dan dibunuh tepat saat penyatuan cinta mereka. Rasa sakit dari pengkhianatan itulah yang menjadi makanan utama sang penagih. Aku merinding. Jadi cintaku yang tulus pada Raka, itulah bumbunya. Itulah yang membuatku menjadi santapan yang lezat. Kenapa Ibu Ratna selamat? Potong Dimas. Istri Pak Burhan. Dia masih hidup sampai sekarang. Darmin tersenyum miring. Ratna, dia wanita cerdik. Atau mungkin beruntung. Darmin membuka halaman buku harian itu. Ada sketsa wajah Bu Ratna saat muda. Cantik sekali. Ratna tahu dia akan ditumbalkan. Malam itu, 30 tahun lalu, dia juga diberi obat tidur. Tapi dia tidak meminumnya. Saat Burhan hendak menikamnya, Ratna berteriak bahwa dia sedang mengandung anak laki-laki. Penerus tahta. Aku terbelalak. Hanya karena hamil. Dalam perjanjian Asmoro Getih, darah daging penerus marga haram hukumnya untuk ditumpahkan. Sang penagih tidak boleh memakan keturunan langsung Adinegara yang laki-laki. Karena Ratna mengandung Raka, bayi laki-laki, maka nyawanya terlindungi oleh janin itu. Ritual batal. Sang penagih marah, tapi terikat aturan. Sebagai gantinya, sang penagih mengambil kaki Ratna, membuatnya lumpuh perlahan, dan mengambil rasa dari lidah Burhan. Sejak hari itu, Burhan tidak bisa merasakan makanan apapun. Semuanya terasa seperti abu. Jadi itu sebabnya Bu Ratna selalu di kursi roda meski kakinya tampak utuh. Dan itu sebabnya Pak Burhan selalu tampak menderita saat makan malam keluarga. Tapi ada satu rahasia yang Ratna simpan, lanjut Darmin. Dia menatapku tajam. Ratna pernah datang ke sini 10 tahun lalu, setelah istri pertama Raka mati. Dia menangis. Dia bilang dia ingin mengakhiri ini. Dia menitipkan ini padaku. Darmin mengambil keris kecil berkarat itu dan menyodorkannya padaku. Ini bukan senjata biasa. Ini paku bumi yang dicabut kakek Raka dari tanah keramat untuk memanggil iblis itu. Jika kau ingin membatalkan perjanjian, kau tidak bisa membunuh setannya. Kau harus menghancurkan wadahnya. Wadahnya? Tanyaku bingung. Setiap perjanjian butuh jangkar di dunia manusia. Untuk keluarga Adinegara, jangkarnya bukan benda mati. Jangkarnya adalah jantung pertama. Jantung siapa? Desak Dimas. Jantung kakek buyut Raka. Dia membelah dadanya sendiri, mengambil jantungnya, dan menggantinya dengan batu hitam pemberian iblis itu agar bisa hidup abadi. Tapi tubuhnya hancur, menyisakan jantung aslinya yang dia simpan dalam toples formalin. Jantung itu masih berdetak sampai sekarang. Disimpan di ruang paling suci di rumah mereka. Aku merasa mual. Jadi kami harus menemukan jantung itu dan menghancurkannya. Ya, tapi ingat, Darmin menunjuk keris di tanganku. Untuk menghancurkan jantung itu, keris ini harus dipanaskan dengan api yang dibakar menggunakan kain pengantin wanita yang dikorbankan. Hanya api dari pengkhianatan yang bisa memusnahkan ikatan pengkhianatan. Otakku berputar. Kain pengantin. Gaun pengantinku sudah kutinggal di villa yang terbakar. Tunggu, kataku. Malam itu, aku memakai kaos Raka saat kabur. Tapi aku membawa tas uang. Di dalam tas itu, aku mengingat-ingat. Bu Ratna memasukkan veil, kain tudung, pengantinku yang robek saat dia menarikku. Aku segera membongkar ranselku. Di bagian paling bawah, terhimpit pakaian ganti, ada kain tule putih yang sudah kusam dan sobek. Tudung kepalaku. Ini? Tanyaku, mengangkat kain itu. Mata Darmin berbinar. Itu dia. Kau punya kuncinya? Enduk. Sekarang, kau hanya perlu masuk ke kandang singa, cari jantung itu, dan bakar tepat di depan mata mereka. Sementara itu, di kediaman utama keluarga Adinegara, Jakarta Selatan.
Raka berdiri di depan cermin kamar mandi mewahnya. Dia tidak berani menyalakan lampu terang, hanya cahaya temaram dari lampu tidur. Tapi itu sudah cukup untuk melihat monster yang menatap balik dari cermin. Wajah tampan yang dulu dipuja-puja majalah bisnis itu kini runtuh. Kulit di pipi kirinya melepuh, warnanya abu-abu kehitaman, seolah daging di bawahnya sudah mati berhari-hari. Rambutnya yang tebal mulai rontok dalam gumpalan besar, memperlihatkan kulit kepala yang bernanah. Arg! Raka mengerang saat dia mencoba mengancingkan kemejanya. Jari telunjuk dan jari tengah tangan kanannya sudah tidak memiliki kuku. Kukunya lepas begitu saja saat dia menggaruk gatal yang tak tertahankan tadi pagi. Darah hitam kental merembes dari sana, baunya busuk seperti bangkai tikus yang terendam air. Raka. Suara ayahnya terdengar dari intercom. Ya, Pak. Jawab Raka, suaranya serak karena tenggorokannya pun mulai membusuk. Tim pemburu melapor. Sinyal ponsel jurnalis itu terdeteksi bergerak dari Jawa Tengah kembali ke Jakarta. Mereka datang, Raka. Tikus-tikus itu datang menyerahkan diri. Raka menatap pantulannya. Senyum mengerikan terbentuk di bibirnya yang pecah-pecah. Bagus. Siapkan ruang bawah tanah. Malam ini adalah purnama. Kita tidak boleh gagal lagi. Raka berjalan keluar kamar. Langkahnya terseok-seok karena jari kakinya juga mulai membusuk. Dia melewati lorong rumah yang dipenuhi lukisan leluhur. Di ujung lorong, di sebuah kamar yang dijaga dua penjaga bersenjata, dia berhenti. Dia membuka pintu kamar itu. Di dalam, terikat di kursi dengan mulut disumpal lakban, seorang wanita parubaya menatapnya dengan mata terbelalak ketakutan. Itu bukan Amara. Tenang saja, Bu Asih, Raka berbicara dengan suara lembut yang kontras dengan wajah monsternya. Anak asuh kesayanganmu, Amara, sebentar lagi pulang. Kau hanya perlu berteriak sedikit nanti, supaya dia lari lebih cepat ke pelukanku. Raka mengelus pipi Ibu Asih dengan tangannya yang berdarah hitam, meninggalkan jejak noda busuk di wajah wanita tua itu. Ibu Asih menangis histeris, tapi suaranya teredam lakban. Dia pasti datang, gumam Raka pada dirinya sendiri. Cinta adalah kelemahan terbesarnya. Dan cinta itu yang akan membunuhnya. Jakarta menyambut kami dengan hujan badai. Langit seolah tahu akan ada pertumpahan darah malam ini. Dimas memarkir mobil di sebuah area parkir umum, satu blok dari mansion utama keluarga Adinegara di kawasan Menteng. Rumah itu seperti benteng. Pagar tinggi beraliran listrik, CCTV di setiap sudut, dan penjaga yang berpatroli dengan anjing herder. Rencananya gila, Maya, kata Dimas sambil memeriksa pistol rakitan yang dia beli dari pasar gelap. Kau masuk lewat gerbang depan sebagai umpan, aku menyusup lewat saluran pembuangan di belakang untuk mencari ruang ritual. Itu satu-satunya cara, Dimas. Mereka butuh aku hidup-hidup untuk ritual. Mereka tidak akan menembakku. Tapi kau. Aku menatapnya cemas. Mereka akan membunuhmu tanpa pikir panjang. Aku sudah mati sejak adikku hilang, jawab Dimas dingin. Ini cuma formalitas. Tiba-tiba ponsel Dimas berdering. Nomor tidak dikenal. Video call. Dimas dan aku saling pandang. Dengan tangan gemetar, Dimas menggeser tombol hijau. Wajah Raka muncul di layar. Hancur dan mengerikan, tapi tatapannya tajam. Halo, sayang, sapa Raka. Suaranya membuat perutku mulas. Dan halo juga, Mas wartawan. Wah, kalian serasi sekali. Apa maumu, bangsat? Teriak Dimas. Raka tertawa, lalu mengarahkan kamera ke samping. Duniaku runtuh. Di layar, aku melihat Ibu Asih. Ibu panti yang membesarkanku. Dia terikat di kursi, wajahnya lebam, dan ada pisau yang dipegang oleh tangan seseorang di lehernya. Amara, anak manis. Raka kembali menyorot wajahnya sendiri. Aku tahu kalian ada di sekitar sini. Kalian punya waktu 10 menit untuk masuk lewat gerbang depan. Berdua. Tanpa senjata. Jangan, Amara. Lari. Teriak Ibu Asih samar-samar sebelum mulutnya dipukul oleh penjaga. 10 menit, ulang Raka. Atau leher wanita tua ini putus. Dan setelah dia,
Aku akan mengirim orang untuk membakar panti asuhanmu beserta 30 anak yatim di sana. Pilihan ada di tanganmu, istriku. Sambungan terputus. Aku membeku. Ponsel di tangan Dimas jatuh ke dashboard. Mereka tahu. Bisikku. Mereka tahu kelemahanku. Aku menangis, memukul-mukul dashboard mobil. Kenapa jadi begini? Aku cuma mau hidup. Kenapa Ibu Asih harus dibawa-bawa? Dimas mencengkeram bahuku, mengguncangku keras. Maya, sadar. Ini perangkap. Kalau kita masuk lewat depan, kita tamat. Kalau kita nggak masuk, Ibu Asih mati, Dimas. Anak-anak panti mati. Aku menepis tangannya. Kau dengar dia? Dia monster. Dia bakal lakuin itu. Aku mengambil keris kecil dan kain tudung pengantinku dari tas, menyelipkannya di balik punggung, di dalam celana jeansku, tertutup jaket longgar. Aku akan masuk, kataku, menghapus air mata dengan kasar. Tatapanku mengeras. Ketakutan itu hilang, digantikan oleh kemarahan yang dingin. Mereka mau pengantin? Aku akan kasih mereka pengantin. Dimas menatapku, lalu menghela napas panjang. Dia menyimpan pistolnya di balik jaket. Oke, kita masuk. Tapi kita main cantik. Dimas menatap jam tangannya. Aku akan menyerahkan diri bersamamu. Biar mereka fokus ke kita. Tapi aku punya satu kartu as. Apa? Sebelum kita berangkat tadi, aku sudah mengirim timer ke server blogku. Kalau dalam 2 jam aku tidak memasukkan kode pembatalan, semua bukti, foto, rekaman suara Pak Burhan, dan lokasi makam massal di desa itu akan terkirim otomatis ke semua media nasional dan kepolisian internasional. Skandal terbesar abad ini. Itu tidak akan menyelamatkan kita dari pisau raka malam ini, kataku. Memang tidak. Tapi setidaknya kalau kita mati, mereka akan ikut hancur besok pagi. Kami keluar dari mobil, berjalan menembus hujan deras menuju gerbang besi hitam yang menjulang tinggi itu. Gerbang otomatis terbuka perlahan saat kami mendekat. Tidak ada yang bertanya. Mereka sudah menunggu. 2 penjaga bertubuh raksasa langsung menyergap kami begitu kaki kami melangkah masuk halaman. Mereka menggeledah Dimas dengan kasar, menemukan pistol rakitannya dan membuangnya jauh-jauh. Bersih, bos, lapor penjaga itu lewat AirPage. Mereka tidak menggeledahku dengan teliti. Mungkin karena mereka meremehkan seorang wanita, atau mungkin karena Raka memerintahkan agar tubuhku jangan disentuh sembarangan sebelum ritual. Keris di punggungku aman. Kami digiring masuk ke dalam rumah. Interior rumah itu mewah, bergaya Eropa klasik, tapi baunya seperti rumah sakit dicampur tempat pemotongan hewan. Anyir dan antiseptik. Kami tidak dibawa ke ruang tamu, melainkan didorong menuju sebuah pintu rahasia di balik rak buku besar di perpustakaan. Tangga batu melingkar menuju ke bawah tanah. Suhu udara turun drastis. Di ujung tangga, sebuah ruangan luas terhampar. Lantainya batu hitam. Di tengah ruangan, ada altar batu dengan ukiran-ukiran kuno yang mengerikan. Lilin-lilin merah menyala di sekelilingnya, menciptakan bayangan yang menari-nari. Di sana, mereka menunggu. Pak Burhan duduk di kursi roda, kondisinya jauh lebih buruk dari Raka. Sebagian wajahnya tertutup perban, satu matanya hilang. Dia bernapas dengan bantuan tabung oksigen. Di sebelahnya, Raka berdiri. Dia mengenakan jubah sutra hitam. Wajahnya yang rusak tersenyum menyambutku. Selamat datang di rumah, sayang, sapa Raka. Di sudut ruangan, Ibu Asih terikat di tiang, pingsan tapi masih bernapas. Dan di sudut lain yang gelap, aku melihat sesuatu yang membuat darahku berhenti mengalir. Sebuah toples kaca besar berisi jantung yang berdenyut pelan, diletakkan di atas pilar marmer, dijaga oleh seorang dukun tua yang sedang merapal mantra. Jantung itu hitam legam. Lepaskan dia, kataku datar, menunjuk Ibu Asih. Aku sudah di sini, tukar nyawaku dengan dia. Raka tertawa serak. Dia berjalan mendekatiku. Bau busuk tubuhnya begitu menyengat, hingga aku harus menahan napas agar tidak muntah. Kau tidak dalam posisi menawar, Amara, bisik Raka tepat di telingaku. Dia menyentuh pipiku dengan jari tanpa kukunya yang basah. Tapi karena aku suami yang baik, baiklah. Setelah kau mati,
Aku akan melepaskan wanita tua itu. Jangan bohong, Raka, potong Dimas. Kau akan membunuh semua saksi. Raka menoleh ke Dimas, tatapannya penuh kebencian. Ah, si pahlawan kesiangan. Bawa dia ke altar. Dia akan jadi pembuka hidangan. Dua penjaga menyeret Dimas dan memaksanya berlutut di depan altar. Salah satu penjaga menempelkan golok ke leher Dimas. Tunggu, teriakku. Mulailah, perintah Pak Burhan dengan suara parau. Waktunya tinggal sedikit. Bulan sudah tinggi. Dukun tua itu mulai memukul gendang kecil. Iramanya cepat, menghipnotis. Suasana ruangan menjadi berat. Tekanan udara berubah. Aku merasa ada sesuatu yang datang. Sesuatu yang besar sedang menembus dinding realitas, masuk ke ruangan ini. Sang penagih sudah lapar. Raka membuka jubahnya, memperlihatkan dadanya yang penuh luka sayatan simbol-simbol aneh. Dia mengambil sebuah belati ritual yang melengkung dari atas altar. Amara, kemari, perintah Raka. Mendekatlah dengan sukarela, atau kepalanya menggelinding. Dia menunjuk Dimas. Aku melangkah maju pelan-pelan. Tanganku bergerak ke belakang punggung, meraba gagang keris yang dingin. Jarak kami tinggal 2 meter. 1 meter. Aku bisa melihat denyut nadi di leher Raka yang membusuk. Aku bisa melihat ketakutan di mata Pak Burhan. Dan aku bisa melihat harapan di mata Dimas. Aku mencintaimu, Raka, kataku pelan, memalsukan nada suaraku selembut mungkin, seperti saat kami pacaran dulu. Aku mencintaimu, dan aku memaafkanmu. Mata Raka melebar. Dia tertegun. Kalimat itu, memaafkan, itu bukan bagian dari skenario ritual. Seharusnya aku memaki, menangis, merasa dikhianati. Apa? Raka bingung. Keraguan-raguan muncul di wajahnya. Pengampunan adalah racun bagi iblis yang memakan dendam. Sekarang, teriak Dimas sambil menyundul dagu penjaga yang memeganginya. Dalam sepersekian detik kebingungan itu, aku menarik keris paku bumi dari punggungku, melilitkan kain tudung pengantin di bilahnya, dan menyalakan korek api yang sudah kugenggam sejak tadi di saku. Fos! Kain tule sintetis itu terbakar dengan cepat, api biru menyala membungkus bilah keris. Aku tidak menusuk Raka. Aku berlari melewatinya, menuju toples jantung di pilar marmer. Jangan! Teriak Pak Burhan histeris, mencoba bangkit dari kursi rodanya tapi jatuh tersungkur. Raka berbalik, menyadari tujuanku. Hentikan dia. Tapi aku sudah melompat. Dengan sisa tenaga dan teriakan kemarahan yang tertahan selama 3 bulan, aku menghunjamkan keris berapi itu tepat ke tengah toples kaca. Prang! Kaca pecah berantakan. Bilah keris yang membara menembus daging jantung hitam itu. Suara jeritan yang memecahkan gendang telinga terdengar. Bukan dari mulut manusia, tapi dari dinding, dari lantai, dari udara kosong. Dunia berputar. Dan Raka pun bocor di ruang bawah tanah itu. Waktu seakan melambat saat keris berapi itu menembus daging jantung hitam di dalam toples. Ceraas. Bunyi kaca pecah itu terdengar sangat nyaring. Tapi apa yang terjadi setelahnya jauh lebih mengerikan. Tidak ada ledakan bom, tidak ada api yang menyembur ke segala arah. Yang ada adalah suara. Sebuah jeritan. Awalnya terdengar seperti dengungan rendah yang membuat gigi ngilu, lalu berubah menjadi lolongan panjang yang memekakan telinga. Suara itu tidak berasal dari mulut siapapun di ruangan itu. Suara itu datang dari jantung yang tertusuk itu, dan dipantulkan oleh setiap sudut bayangan di ruang bawah tanah. Gro arar. Jantung hitam itu berdenyut liar, menyemprotkan cairan hitam pekat, bukan darah, melainkan seperti aspal cair yang panas, ke segala arah. Cairan itu mengenai wajah dukun tua yang tadi memukul gendang. Arg! Panas! Panas! Dukun itu menjerit histeris saat wajahnya melepus ketika dagingnya meleleh seperti lilin yang didekatkan ke api. Dia jatuh terguling-guling di lantai, mencakar wajahnya sendiri hingga hancur. Apa yang kau lakukan, pelacur sialan? Teriak Raka. Suaranya bukan lagi suara manusia, tapi gabungan antara geraman binatang dan teriakan orang tercekik. Raka mencoba berlari ke arahku, tapi dia tersandung kakinya sendiri. Aku melihat pemandangan yang membuat perutku mual. Kaki Raka,
kakinya patah. Bukan karena benturan, tapi tulangnya seolah merapuh menjadi debu. Dia jatuh tersungkur, dan saat tangannya menyentuh lantai, jari-jarinya patah satu persatu dengan bunyi krek, krek, krek yang mengerikan. Kontraknya batal. Bisik Dimas yang masih berlutut di dekat altar. Dia menatap kekacauan itu dengan mata terbelalak, lalu segera memanfaatkan situasi. Dia menghantamkan sikunya ke perut penjaga yang sedang bengong ketakutan, merebut golok dari tangan penjaga itu, dan menebaskannya ke kaki si penjaga. "Lari, Maya. Lari ke Ibu Asih," teriak Dimas. Aku tersadar dari syok. Aku berlari menuju tiang tempat Ibu Asih terikat. Sementara itu, Pak Burhan menjerit-jerit di kursi rodanya. Tabung oksigennya meledak pelan, bocor mendesis. Tapi yang lebih parah adalah tubuhnya. Kulit Pak Burhan mulai mengelupas dalam lembaran-lembaran besar, memperlihatkan daging merah yang membusuk di bawahnya. "Ampun, ampun, Gusti," teriak Pak Burhan pada ruang kosong. Dia tidak bicara pada kami, dia bicara pada sesuatu yang kini hadir di ruangan itu. Bayangan-bayangan di dinding mulai memanjang, lepas dari objek aslinya. Bayangan itu bergerak sendiri, membentuk siluet tangan-tangan kurus panjang yang merayap mendekati Raka dan ayahnya. Sang penagih telah datang untuk mengambil apa yang menjadi haknya. Aku sampai di tempat Ibu Asih. Tanganku gemetar hebat saat mencoba membuka ikatan tali tambang yang kuat itu. "Amara." Ibu Asih siuman, matanya nanar melihat pemandangan Raka di depannya. "Kita di mana, Nak?" "Kita pulang, Bu. Kita pulang," kataku sambil terus berusaha memotong tali dengan pisau lipat kecil yang kusembunyikan di saku celana. Satu-satunya senjata yang tidak terdeteksi saat penggeledahan karena ukurannya gantungan kunci. Crek. Tali putus. "Dimas. Ayo," teriakku. Dimas berlari ke arah kami. Dia memapah Ibu Asih. Tapi jalan keluar kami, tangga batu menuju perpustakaan, terhalang. Raka, dengan tubuh yang sudah hancur separuh, menyeret dirinya memblokir kaki tangga. Dia tampak seperti mayat hidup. Wajah tampannya sudah hilang, digantikan tengkorak yang dilapisi sisa daging busuk. Mata kirinya sudah copot, menggelinding di lantai, tapi mata kanannya masih menatapku dengan kebencian murni. "Kalian tidak boleh pergi," desis Raka. Dia mengangkat tangan kanannya. Di sana, dia memegang pistol yang tadi jatuh dari saku penjaga. Dia mengarahkan moncong pistol itu tepat ke kepalaku. "Mati kau, Amara," geram Raka. Jarinya menekan pelatuk. Dor. Aku memejamkan mata, menunggu rasa sakit itu. Tapi tidak ada peluru yang menembusku. Sebaliknya, terdengar suara tubuh jatuh bergedebuk. Aku membuka mata. Seorang wanita berdiri di belakang Raka. Dia memegang sebuah vas bunga marmer yang berat, yang kini berlumuran darah hitam. Raka tersungkur dengan kepala bagian belakang remuk dihantam vas itu. Pistolnya terlempar jauh. Wanita itu duduk di kursi roda, napasnya tersengal-sengal. Dia mengenakan baju pasien rumah sakit yang lusuh. Wajahnya pucat, selang infus yang terputus masih menggantung di tangannya yang berdarah. "Bu Ratna." Desisku tak percaya. Berita itu benar. Dia di rumah sakit. Tapi bagaimana dia bisa sampai ke sini? "Lari." Suara Bu Ratna lemah, tapi matanya tajam. "Cepat lari sebelum apinya membesar." Aku melihat sekeliling. Api dari keris yang kutancapkan di toples tadi tidak padam. Malah sebaliknya, api itu menyambar ke cairan hitam yang muncrat di lantai. Cairan itu ternyata sangat mudah terbakar. Api berwarna biru kehijauan mulai menjalar cepat, membakar karpet, membakar mayat dukun itu, dan mulai merambat ke dinding kayu. "Ibu ikut kami." Aku berlari mendekati Bu Ratna, berniat mendorong kursi rodanya. "Jangan sentuh aku," bentak Bu Ratna. Dia menepis tanganku kasar. "Aku bagian dari dosa ini, Amara. Aku yang membiarkan mereka melakukan ini selama puluhan tahun. Aku tidak pantas keluar dari sini." "Tapi Bu." "Pergi." Bu Ratna berteriak, air mata mengalir di pipinya yang tus. "Ini satu-satunya cara ibu menebus dosa padamu, pada ibu kandung Raka yang asli, pada semua wanita yang mati di sini. Bawa ibumu pergi." Di lantai,
Raka mengerang. Dia masih hidup. Makhluk itu ulet sekali. Dia mencoba merangkak, tangannya mencengkeram roda kursi Bu Ratna. "Ibu, tolong Raka, Bu. Sakit." Rengek Raka, suaranya kembali seperti anak kecil. Bu Ratna menatap putranya dengan tatapan hancur. Dia mengambil pistol yang tergeletak di dekat kakinya. "Maafkan Ibu, Raka. Ibu yang gagal mendidikmu jadi manusia." Bu Ratna mengarahkan pistol itu ke tumpukan jerigen minyak tanah dan lilin di sudut ruangan, persiapan ritual yang belum sempat dipakai. "Dimas, bawa Amara," perintah Bu Ratna. Dimas menarik lenganku. "Kita harus pergi, Maya. Sekarang." Aku menatap Bu Ratna untuk terakhir kalinya. Dia tersenyum padaku. Senyum tulus pertama yang pernah kulihat dari wajahnya. Kami berlari menaiki tangga batu. Dor! Suara tembakan terdengar dari bawah, diikuti suara ledakan bom yang menggetarkan seluruh pondasi rumah. Hawa panas langsung menyembur dari lubang tangga, mengejar kami seperti naga yang marah. Kami keluar dari pintu rahasia di perpustakaan tepat saat lantai di belakang kami runtuh. Asap hitam pekat mulai memenuhi ruangan mewah itu. Alarm kebakaran rumah berbunyi nyaring. Wiu wiu wiu. Lewat dapur. Pintu belakang, teriak Dimas. Dia memapah Ibu Asi di kirinya, dan menarik tanganku di kanannya. Kami berlari melewati lorong-lorong Mensyahn Adi Negara. Para pelayan dan penjaga berlarian panik, tidak ada yang mempedulikan kami. Mereka sibuk menyelamatkan diri sendiri. Dinding-dinding rumah mulai retak. Lukisan-lukisan leluhur di dinding berjatuhan dan pecah. Rasanya seolah rumah ini sendiri sedang meregang nyawa. Fondasi gaib yang menopang kemegahan ini sudah hancur, dan struktur fisiknya ikut runtuh bersamanya. Saat kami mencapai dapur luas yang berlapis stainless steel, atap di atas kami berderit mengerikan. "Awas!" Dimas mendorongku dan Ibu Asi ke depan. Sebuah balok kayu besar yang terbakar jatuh tepat di tempat kami berdiri sedetik yang lalu, memisahkan kami dengan Dimas. "Dimas!" teriakku. Api mulai membakar sekat pemisah kami. Dimas terbatuk-batuk di seberang api. "Jangan berhenti. Lari keluar." "Aku cari jalan lain lewat garasi," teriak Dimas sambil menutupi hidungnya dengan kerah jaket. "Enggak. Kita harus bareng." "Pergi, bodoh. Selamatkan Ibu Asih." Dimas melempar kunci mobil ke arahku lewat celah api. "Tunggu aku di titik kumpul." Aku menangkap kunci itu dengan air mata berlinang. Aku tidak punya pilihan. Aku memapah Ibu Asi yang sudah lemas, menendang pintu dapur hingga terbuka, dan menghambur keluar menuju hujan deras. Udara malam yang dingin dan basah terasa seperti surga setelah panas neraka di dalam sana. Hujan turun semakin deras, seolah alam berusaha mencuci dosa tempat ini. Aku membawa Ibu Asi berlindung di balik pos satpam yang kosong. Satpamnya sudah lari entah kemana. Dari sana, kami melihat pemandangan yang tak akan pernah kulupakan seumur hidup. Rumah megah keluarga Adi Negara, simbol kekuasaan dan kekayaan tak terbatas itu, sedang dilahap api biru yang menjulang tinggi ke angkasa. Apinya aneh, tidak berasap hitam tebal, tapi meliuk-liuk seperti tarian roh. Meski hujan deras mengguyur, api itu tidak padam. Malah semakin membesar, memakan pilar-pilar beton seolah itu adalah kertas. Terdengar suara sirine mendekat dari kejauhan. "Polisi. Pemadam kebakaran." "Mana Dimas?" gumamku, mataku terus menyisir area garasi samping yang kini mulai tertutup asap. 1 menit berlalu. 2 menit. Bagian atap utama rumah runtuh dengan suara gemuruh yang mengerikan. Jendela-jendela kaca meledak keluar. "Ya Allah, lindungi dia," doa Ibu Asi lirih. Tiba-tiba, sebuah mobil Jeep Rubicon hitam mendobrak pintu garasi yang setengah meleleh. Mobil itu melompat keluar, mendarat kasar di jalan aspal, bannya berasap. Kaca depannya retak 1000. Mobil itu mengerem di depan kami. Pintu terbuka. Dimas melompat turun, terbatuk-batuk parah, wajahnya cemong penuh jelaga, alisnya hangus sebelah. Tapi dia menyeringai lebar. "Mobil sewaan kita bakal didenda mahal karena ditinggal di sana, jadi aku pinjam mobil Raka. Nggak keberatan kan?" Aku tertawa sambil menangis, lalu berlari memeluknya. "Kau gila. Ayo naik."
Kita harus pergi sebelum polisi memblokade jalan, kata Dimas, meringis memegang rusuknya yang sepertinya retak. Kami bertiga masuk ke dalam mobil mewah itu. Dimas tancap gas, meninggalkan Mensyahn yang kini sudah berubah menjadi api unggun raksasa. Saat kami berbelok di ujung jalan, aku menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Di tengah kobaran api di lantai 2, di tempat yang dulunya balkon kamar utama, aku samar-samar melihat dua siluet hitam. Satu berdiri tegak, satu di kursi roda. Mereka tidak berusaha lari. Mereka diam, menatap kepergian kami, sampai akhirnya lantai di bawah mereka runtuh dan mereka hilang di telan api penyucian. Berakhir sudah. Dinasti Adinegara telah runtuh. Pagi harinya, Indonesia gempar. Bukan hanya karena kebakaran rumah salah satu orang terkaya di negeri ini, tapi karena apa yang muncul di internet tepat pukul 6 pagi. Dead Man's Switch milik Dimas bekerja sempurna. Karena Dimas lupa, atau sengaja tidak, memasukkan kode pembatalan di tengah kekacauan semalam, server blognya secara otomatis mengirimkan blast email ke seluruh redaksi media besar, KPK, dan kepolisian siber. Isinya adalah paket data lengkap. Rekaman suara pengakuan Pak Burhan dan Raka tentang tumbal dan pemberian makan. Foto-foto dokumen penggelapan pajak dan suap yang dilakukan perusahaan Adinegara untuk menutupi kematian istri-istri sebelumnya. Peta lokasi kuburan massal di Desa Karangdemit. Dalam hitungan jam, saham Adinegara Group anjlok ke titik nol. Investor panik. Aset-aset mereka dibekukan. Kami menonton beritanya dari sebuah motel aman di pinggiran Bandung. Polisi menemukan 3 jenazah di ruang bawah tanah yang tersembunyi di kediaman Adinegara, lapor presenter berita dengan wajah pucat. Kondisi jenazah sangat tidak wajar. Tim forensik menggambarkan kerusakan tubuh yang tidak sesuai dengan korban kebakaran biasa, melainkan seperti kerusakan jaringan tingkat lanjut yang terjadi sebelum kematian. Dimas mematikan TV. Dia sedang mengompres luka di lengannya. Mereka tidak akan pernah merilis fakta soal jantung dalam toples itu, kata Dimas. Terlalu gila untuk konsumsi publik. Pemerintah akan menutupinya sebagai kasus sekte sesat biasa. Yang penting mereka sudah mati, Dimas. Benar-benar mati, kataku. Aku sedang menyuapi Ibu Asi bubur ayam. Ibu Asi masih syok, tapi fisiknya baik-baik saja. Dan kau? Dimas menatapku. Kau resmi jadi janda kaya, Maya. Atau Amara. Siapapun namamu sekarang. Maksudnya? Secara hukum, kau masih istri sah Raka. Dengan matinya Raka dan Burhan, dan Bu Ratna kau adalah pewaris tunggal apapun yang tersisa dari aset mereka yang tidak disita negara. Aku menggeleng tegas. Aku tidak mau 1 rupiah pun dari uang itu. Uang itu berdarah. Biar negara yang ambil. Biar disumbangkan. Bagaimana dengan uang 500 juta yang kau bawa? Aku menatap tas jinjing lusuh di sudut kamar. Uang pemberian Bu Ratna. Itu beda, kataku pelan. Itu uang penebusan dosa Bu Ratna. Aku akan menggunakannya untuk sesuatu yang baik. Sesuatu yang dia inginkan. Dimas mengangguk. Rencana yang bagus. Jadi, apa rencanamu sekarang? Polisi pasti akan mencarimu sebagai saksi kunci. Aku akan menghilang lagi, Dimas. Setidaknya untuk sementara. Sampai beritanya reda. Aku tidak mau jadi selebriti dadakan dengan label istri tumbal. Aku mau hidup tenang. Pilihan bijak. Dimas tersenyum. Kalau butuh apa-apa, kau tahu cara menghubungiku. Blogku sekarang jadi situs paling populer di Indonesia, berkat kau. Terima kasih, Dimas. Untuk semuanya. Sama-sama. Terima kasih sudah bikin hidupku yang membosankan ini jadi film action. Kami tertawa. Tawa yang terasa ringan, tanpa beban ketakutan di pundak lagi. 1 tahun kemudian. Angin laut berhembus pelan, menggoyangkan nyur kelapa di pantai selatan Lombok yang sepi. Matahari terbit di ufuk timur, menyiramkan warna emas ke pasir putih. Aku duduk di teras rumah kayu sederhana, menyesap teh hangat. Di halaman depan, terdengar suara riuh rendah anak-anak yang sedang bermain bola. Ayo oper. Oper kesini, teriak seorang bocah laki-laki berumur 7 tahun dengan kaki pincang. Sabar dong, balas temannya. Aku tersenyum melihat mereka.
Setelah kasus itu, aku membawa Ibu Asi pindah ke sini. Menggunakan sisa uang Bu Ratna, dan sedikit bantuan dana dari donatur anonim, aku curiga itu Dimas yang menyisihkan royalti bukunya untukku. Aku membeli tanah murah di desa nelayan ini dan membangun panti asuhan kecil. Namanya, Rumah Harapan Ratna. Tidak ada yang tahu siapa aku di sini. Penduduk desa mengenalku sebagai Bu Maya, janda muda dari kota yang ingin mencari ketenangan. Ibu Asih, yang kesehatannya sudah pulih total, membantuku mengurus 12 anak yatim piatu yang kami tampung. Hidupku sederhana, jauh dari kemewahan villa Cempaka. Tidak ada gaun mahal, tidak ada pesta, tidak ada mobil mewah. Tapi setiap malam, aku bisa tidur nyenyak tanpa mimpi buruk. Sesekali, aku masih mengecek berita. Kasus Adi Negara sudah selesai. Kekayaan mereka disita negara, perusahaan mereka dibubarkan. Desa Karangdemit kini diawasi ketat dan dibersihkan dari praktik-praktik sesat. Dimas menerbitkan buku bestseller berjudul Darah dan Emas yang mengungkap tuntas kasus itu, tentu saja dengan menyamarkan namaku dan keberadaanku. Ponselku bergetar. Sebuah pesan WhatsApp masuk. Dari nomor yang tidak disimpan, tapi aku tahu siapa itu. Fotonya, sampul buku baru dengan judul Jejak Hantu. Pesannya, buku keduaku rilis bulan depan. Ada satu bab khusus tentang wanita yang membakar neraka. Tenang saja, namanya disamarkan jadi Sari. Kau berutang traktir kopi kalau aku main ke Lombok. Aku terkekeh dan mengetik balasan, kopi saset mau? Di sini nggak ada Starbucks. Aku meletakkan ponsel dan kembali menatap laut. Dulu, aku berpikir hidupku berakhir saat Raka dan ibunya mengunci pintu kamar itu. Aku berpikir aku adalah korban. Tapi hari ini, aku sadar aku bukan korban. Aku adalah penyintas. Aku menyentuh bekas luka goresan ranting di lenganku yang sudah memudar. Luka ini adalah tanda mata, bahwa harga sebuah kebebasan memang mahal, tapi sangat layak diperjuangkan. Bu Maya, ikut main dong, teriak salah satu anak panti. Aku meletakkan cangkir tehku, berdiri, dan merenggangkan tubuh. Matahari pagi terasa hangat di kulitku. Hangat yang nyata, bukan panas api neraka. Oke. Siapa yang kalah harus cuci piring ya? Teriakku sambil berlari ke arah mereka, menyambut hidup baruku dengan tangan terbuka. Di atas sana, langit biru cerah membentang. Tidak ada lagi awan mendung. Tidak ada lagi bayang-bayang. Hanya ada cahaya. 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 Hanya ada cahaya.